Halo semuanya, selamat malam. Welcome back lagi di acara live kita pada malam hari ini. Ya, selamat datang dan hopefully semuanya bisa join dengan normal, semuanya connectionnya bagus. Ya, jadi nanti habis ini akan preparing buat kelas lagi. Kemarin habis start pertama kalinya bikin kelas yang apa namanya? Kok sampai lupa ya. Kelas yang DTK Advance karena dia full 4 hari gitu ya. Jadi kayak banyak banget yang kita bisa bahas dan cover di sana. Ya, jadi setiap orang punya banyak banget hal yang mungkin nggak disadari dalam hidupnya. Ya, tapi di sana kita kan banyak ngebahas ya, jadi banyak melepaskan beban emosinya terkait dengan hal ini. Jadi kalau misalkan ngebahas di apa sih yang banyak dibahas di kelas advance adalah PISO. PISO adalah Private Invisible Silent Obstacle. Jadi ngebahas itu. Ya, Private Invisible Silent Obstacle ini bicara tentang sesuatu hambatan bawah sadar manusia yang tersembunyi dan tidak kelihatan. Nah, jadi kalau misalkan kita punya masalah yang kita nggak tahu, nah itu seringkali justru itu yang kayak ngegembosin energinya kita dalam kehidupan. Sehingga akhirnya walaupun kita berusaha sangat-sangat maksimal banget gitu usahanya, tapi hasilnya nggak pernah bisa mencapai seperti yang diinginkan. Ya, ibaratnya kalau punya handphone misalnya ya, kayak kena virus, ya terus udah gitu lagi kita pakai gitu ya, kita udah nulis artikel misalnya, udah nulis capek-capek, terus pas terakhir mau disimpan ya, mau di save, ternyata aplikasinya rusak, semua kerjanya jadi sia-sia. Terus kayak kalau misalnya rekam video, udah selesai ngomong panjang kali lebar, tiba-tiba videonya mati, jebret gitu ya, nggak bisa di save juga, datanya hilang semua. Yang lebih parah lagi, ke format sendiri sama si ininya, sama si programnya. Nah, seringkali di dalam diri kita itu kayak komputer tadi yang istilahnya punya data bawah sadar yang mungkin tidak tepat yang masuk dalam diri kita, yang kita nggak sadari bahwa ada logic yang nyangkut di bawahnya. Jadi kayak program bawah sadar ini ada di sana gitu. Nah, kita nggak tahu dan nggak sadarin. Nah, itulah yang disebut dengan PISO, Private Invisible Silent Obstacle. Halangan bawah sadar yang menghalangi kita untuk meraih kesuksesan, yang dia sifatnya tersembunyi dan tidak terlihat. Nah, jadi menyadari hal seperti ini, itu ada satu hal yang penting banget buat saya, sangat life changing ketika saya bisa tahu apa sih sesungguhnya yang menjadi masalah di dalam bawah sadar saya. Ketika saya nggak tahu itu, jadi kayak bolak-balik saya mengalami kejadian yang sama melulu. Kayak udah ibaratnya udah saya ketik panjang lebar, makalahnya dibikin, terus pas mau di save tiba-tiba hilang, pas mau di save tiba-tiba hilang. Jadi kayak kerjanya jadi sia-sia. Nah, dengan menemukan ini kita bisa banyak ngelepasin, ngeberesin. Nah, terus overall hari ini aku pengen bahas satu tema yang aku cukup temukan banyak juga dialami. Dari temanya tadi itu adalah pelitologi ya. Pelitologi ini apa? Pelitologi adalah kadang-kadang dalam kehidupan kita itu kayak sangat-sangat pelit dan sangat-sangat hitungan sekali ya. Ibaratnya kayak semuanya itu dihitung dan semuanya itu di benar-benar kayak harus dihemat-hemat. Ya, saya mungkin pernah cerita, saya nggak tahu Anda pernah dengar apa nggak di session saya sebelumnya, karena udah cukup lama ya. Jadi ada seorang kenalan saya yang cukup sukses banget gitu ya, penghasilannya juga udah sangat besar, terus asetnya sudah miliaran, banyak propertinya di mana-mana gitu ya. Nah, cuman ketika bicara tentang urusan uang sedikit gitu ya, itu bisa berantem sama orang gitu ya, bisa ribut-ribut sampai marah-marah. Hanya kayak misalkan selisih 10.000 ya, selisih 20.000 gitu, padahal uangnya miliaran gitu. Nah, jadi hal seperti ini teman-teman, kadang-kadang ini ada program bawah sadar yang nyangkut, yang bikin orang jadi masuk ke dalam kondisi pelitologi ini ya. Pelitologi ya, intinya adalah orangnya pelit banget, pelitnya setengah mati gitu ya, dan nggak mau keluar uang. Ibarat kalau bisa diperes deh. Dia ada punya helper ya, maid kalau biasa dibilangnya di Indonesia itu pembantu ya, yang dia itu digajinya tuh pokoknya dia harus murah, dia maunya murah banget, bayarnya diperes di semurah-murahnya gitu ya. Dia nggak mau bayar sesuai dengan gaji umumnya gitu. Kalau orang kerja di kantor, kalau bisa tuh gaji nggak usah naik sama sekali. Nah, pokoknya semuanya dibayar tuh yang termurah, yang bisa dibayar paling murah, semurah-murahnya, yang paling murah dan lebih murah lagi. Dan kalau menurut mereka, justru ketika bisa seperti ini tuh sesuatu hal yang smart, yang pintar, yang cerdas, karena jadi bisa mengumpulkan kekayaannya dia.
Nah, tapi tanpa disadari politologi ini juga bisa jadi satu kayak virus bawah sadar yang kayak mengganggu kehidupan juga. Karena kenapa? Kalau kita jadi pelit banget gitu ya, orang juga kadang-kadang banyak yang ilfil gitu kan. Kalau ngelihat misalkan kayak apa-apa kayak dia mau gaji si karyawannya aja itu bener-bener kayak pelitnya luar biasa, terus nggak pernah mau berbagi. Apa yang terjadi? Akhirnya jadi karyawannya juga kerjanya juga kayak males-malesan gitu, terus jadi hitung-hitungan semuanya dihitung sama dia. Kayak kalau misalkan bangunnya agak misalkan bukan bangunnya, kalau misalkan dia ngelihat nih lagi nggak kerja sedikit aja, itu dia bisa ngomel ngamuk, diomel-omelin abis-abisan gitu ya. Pokoknya jadi kayak harus dimonitoring terus. Nah, ini yang bikin kadang-kadang kehidupan itu jadi kayak nggak tenang, nggak happy. Karena apa? Dikit-dikit itu kayak konslet, mesti marah-marah, mesti ngomel-ngomel kayak gitu ya. Terus kayak kesenggol dikit uang kecil aja bisa jadi masalah. Nah, yang saya dapatkan adalah dari salah satu mentor saya ya, Pak Hendrati. Dia bilang gini, salah satu prinsip kehidupan yang paling penting adalah don't sweat the small things. Jadi jangan musingin hal-hal kecil. Dan yang masih bersambung dengan itu juga, don't sweat the things that money can buy. Jadi kayak kalau lu bisa beli dengan uang, lu nggak usah pusingin persoalan-persoalan itu. Jadi kadang-kadang ada persoalan-persoalan yang kita bisa selesaikan dengan uang. Ya misalnya kayak kita nggak mau cuci piring, ya udah kita beli dishwasher misalnya. Ya, apa persoalan yang justru kan banyak orang menciptakan produk-produk itu untuk membantu kita menyelesaikan permasalahan kita. Misalnya contoh kayak Anda malas malas nyapu lantai, diciptakanlah robot buat nyapu lantai gitu ya. Jadi kayak robot itu yang muter nyapu lantai rumah Anda keliling gitu ya. Nah, jadi dengan prinsip seperti ini, kita jadi berani berinvestasi kepada hal-hal yang kadang-kadang bikin kita ya puter otak. Cuma hal-hal kecil sih, misalnya kayak robot vakum aja. Di tempat saya itu robot vakum seneng banget begitu beli gitu ya. Dulu awalnya pas mau beli, aduh gila invest jangan ya ke robot vakum gitu. Masa cuma disuruh nyapu doang bayar segitu gitu. Nah, tapi semenjak saya invest di robot vakum, happy banget gitu di rumah. Karena apa? Setiap dia bisa dinyalain ya kapanpun dia mau muter gitu loh. Jadi kayak udah otomatis setiap hari bisa di schedule. Ya jam 8 pagi itu udah pasti keliling, dia ngiterin seluruh ruangan gitu ya, dibersihin semua. Ya kan? Terus kalau misalkan bosen pun bisa tinggal pencet lagi, dia bisa ngider lagi gitu ya. Misalnya kalau pengen lebih bersih lagi misalnya kayak gitu ya, bisa ngepel juga, ada mop basahnya gitu. Nah, jadi menyelesaikan masalah. Nah, ibaratnya nggak perlu kita kayak dalam hal kayak kadang-kadang kita memperdebatkan hal terlalu besar gitu ya, hanya karena persoalan uang kecil, dan berani berinvestasi. Itu salah satu yang penting. Nah, kenapa orang sampai masuk ke kondisi pelitologi? Ya, sampai pelitnya itu luar biasa. Nggak mau keluar uang, takut keluar uang. Sebenarnya itu yang menjadi dasar di belakangnya. Ya, jadi kalau misalkan dia pelitnya setengah mati itu biasa ya karena takut. Misalkan dulu waktu kecil pernah nggak punya uang, ya pernah kehilangan uang misalnya, atau ya punya uang terus kehilangan, ya terus atau cari uang merasa susah gitu. Ketika cari uang susah, orang cenderung bisa masuk ke kondisi seperti itu. Tapi banyak juga yang cari uangnya susah, tapi mereka nggak menganut politologi. Ya, jadi politologi ini nggak semua orang ngalamin gitu ya. Jadi tapi kalau misalkan ada ngalamin, ya apa-apa tuh kayak pengennya carinya diskon yang paling murah semurah-murahnya. Kalau bisa diperas sekalian, nggak mikirin hati orang lain mau yang ditawar setawar-tawarnya. Pokoknya kalau dapat sesuatu yang bahkan gratis, kalau bisa mintanya banyak, semuanya diambil gitu ya. Nah, ini jadi kayak masuk modenya yang disebutnya bukan hodler ya. Apa ya, saya lupa. Pokoknya dia kayak nampungin semua barang-barang gitu ya. Kalau dapat gratisan dikumpulin, apa semua dikumpulin. Pokoknya sampai di rumahnya itu hoarder. Kalau di Amerika ada cari namanya hoarder. Hoarder itu pengepul ya. Jadi dia ngepulin semua barang-barang apa semua tumpuk di rumah gitu ya. Kayak gitu. Kayak dijagain, dikekep, nggak boleh sampai hilang. Misalnya kayak contoh kalau orang tua lama Anda datang ke rumahnya, biasanya itu nyangkut semuanya, barangnya banyak banget gitu ya, nggak diurus gitu, dan nggak boleh dibuang ya karena dia holding. Jadi kayak kemelekatannya sangat kuat sekali dengan barang. Ya, saya rekomendasikan Anda belajar di bukunya, kalau misalkan Anda punya masalah yang sama ya, yang nggak bisa buang barang, Anda belajar di bukunya si Marie Kondo. Marie Kondo itu banyak banget bahas tentang supaya kalau barang itu ya
jangan sampai kita melekat gitu ya. Nah itu terus seni berberes rumah ya, terus diajarin juga tentang buang barang. Nah itu bagus banget, saya sangat rekomendasikan bukunya ya. Nah jadi salah satu yang melatih kita dengan buku itu membuat kita bisa melepaskan diri dari kondisi pelitologi ya. Dan kalau misalkan Anda bisa melepaskan diri dari pelitologi dan meyakini 100% dari dalam bawah sadar Anda bahwa Anda berhak atas semua berkat rezeki kelimpahan, dan juga Anda bisa menciptakan setiap hal-hal baik dalam kehidupan Anda, ibaratnya berkat rezeki itu mudah datangnya, apa yang terjadi? Maka berkat dan rezeki itu mudah datangnya. Tapi kalau Anda ngerasa kayak beban, susah, sulit, ya itu yang masuk dalam bawah sadar Anda, ya itulah yang terjadi. Akhirnya hidup Anda jadi terbeban, jadi susah, jadi sulit, ya jadi kayak ya jadi harus pelit gitu, harus ngejagain semuanya dikekep banget gitu. Nah jadi coba dicek dalam diri Anda, apa hal terkait dengan keuangan di masa lalu Anda yang membuat Anda hidupnya sulit ya. Ketika sulit, susah, kayaknya nggak punya uang rasanya, dan pengalaman apa yang ada terkait dengan hal ini. Coba dicek rasa apa yang muncul karenanya ketika Anda punya kondisi di mana Anda kesulitan keuangan yang mungkin menyebabkan Anda masuk kondisi pelitologi ya. Saya nggak apa-apa dihitung-hitung semua, perhitungannya luar biasa. Oke, coba dicek semuanya ya, perhatikan semua rasanya dan semua hal yang terkait dengan hal ini yang ada dalam diri Anda, di tubuh fisik Anda. Perhatikan, sadari, terima, ikhlaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua yang menghalanginya ya. Tarik nafas, tahan, ikhlaskan dan lepaskan, hembuskan. Dan semua rasa yang tersisa semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan dan lepaskan. Takut miskin, oke. Semua hal terkait dengan takut miskin, semua rasa ini, rasa takutnya dari segala dimensi ruang dan waktu, dari semua kehidupan Anda, apapun yang pernah terjadi di masa lalu, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan dan lepaskan, hembuskan. Oke. Kak Teresia nanya, kalau kayaknya saya merasa nggak beruntung banget dalam percintaan. Biasa bisa bergerak dari trauma masa lalu, bisa juga dari program orang tua ya. Jadi orang tua sering banget program, misalkan orang tuanya bercerai, anak cenderung akan punya program perceraian juga ya, biasanya seperti itu. Atau dari orang terdekat ya, misalkan kayak ada orang yang dihormati, dia berlaku seperti itu. Salah satu kenalan saya, pamannya ya, nikah cerai, dia punya program itu ya. Jadi ngelihat pamannya nikah cerai, dia nggak mau seperti itu. Nah, dia nggak mau seperti itu, semakin dia nggak mau, ternyata energi itu yang mengundang dia jadi masuk dalam kondisi nikah cerai. Nah, jadi program-program seperti ini tidak disadari di bawah sadar, ya masuk dalam kondisi yang dibilang idle mode. Pisau, ya ketika pisau ini muncul, dia nyangkut, dan dia kalau nggak dilepaskan, dia akan terus-terus bekerja di bawah sadar kita, ya diam-diam di belakang, ya jadi silent obstacle. Nah, seperti itu. Terus ada yang gimana caranya untuk melepaskan, mengikhlaskan kejadian keinginan sudah setahun konsumsi obat depresan dari dokter. Kalau ini mesti di kelas private, dia nggak bisa bisa sih di sini ya. Kalau mau Anda mesti nonton, pilih tema-tema yang sesuai sama Anda. Misalnya contoh Anda, apa yang membuat Anda minum obat depresan? Apakah ketakutan kah, kecemasan kah? Cari temanya di live IG saya, udah ada 250 video, Anda nonton yang paling cocok. Coach, saya nggak punya waktu, bayar ke kelas private bisa. Kalau Anda nggak punya uang, Anda nggak punya uang, Anda punya waktu, Anda nonton yang gratisan. Anda nggak punya waktu, Anda punya uang, Anda silakan ikut kelas private. Jadi jawabannya ada dua. Mau yang gratis, silakan nonton di sana. Kalau Anda bersedia bayar, dipercepat, ya Anda tinggal masuk aja ke session yang session private bareng saya. Nama YouTube-nya apa kok? Adanya di IGTV. Jadi kalau di IG itu ada logonya IGTV. Anda search aja di Google bagaimana cara masuk IGTV, ya bisa dibuka. Nanti ada di situ semua 250 video. Kalau YouTube, kita ada di YouTube-nya DOA.TRT sama persis kayak ini. Ya, Anda bisa masuk ke sana. Saya terlalu khawatir dengan masa depan anak, takut sekolah anak nanti mahal, sanggupkah kekhawatiran mendalam. Ya, semua hal terkait dengan hal itu, perhatikan semua rasanya. Ikhlaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan dan lepaskan, hembuskan. Oke. Thank you. So, aku mau prepare lagi buat acara yang hari ini karena lagi siap-siap lagi. Jadi, mungkin hari ini itu aja. Nanti kita sampai ketemu besok lagi, kita lepaskan beban emosi yang lain. Ya, kalau mau nanya lebih detail nanti bisa di hari Jumat, karena hari Jumat biasa saya buka sesi tanya jawab kayak Jumat kemarin, ya seperti itu. Dan kalau hari biasa
saya lebih banyak ngelepasin satu arah. Kemarin bagaimana cara ngelepasin kebencian ke orang? Waktu sesi Q&A berhasil untuk orang tua saya mau lepaskan kebencian pada tetangga semuanya. Silakan ada cari aja di live saya tentang kebencian sama orang, saya juga udah pernah bahas ya. Kalau nggak tinggal datang ke kelas aja. Sip, thank you semuanya, sampai ketemu, bye bye, love you all, see you, dah.